setelah aku selesai baca buku yang huruf F dan G itu, sebenarnya kan aku bacanya itu lebih cepat daripada jadwal aku ngembaliin buku biasanya kan aku kalau ngembaliin buku itu bener-bener mepet atau bahkan belum selesai. Tapi waktu aku baca yang F sama G sampai yang Gelak Tawa di Rumah Duka aku itu selesainya lebih cepat karena mungkin emang bukunya itu kontennya ringan sama juga nggak terlalu tebal bukunya. Jadi aku selesai itu sekitar 4 hari sebelum waktunya aku ngembaliin buku di perpus. Terus setelah aku selesai baca itu, aku belum ada waktu untuk ke perpus. Jadi aku bingung. Aku mau baca buku selanjutnya yang untuk huruf H sama H sama I itu dari mana? Sedangkan kalau aku baca lewat Ipusnas itu, aku ngerasa belum terlalu mood untuk baca full buku itu yang ebook. Biasanya sih kalau emang kepepet akhirnya aku baca yang ebook. Cuman kalau ada media lain, kalau emang ada buku fisiknya, aku lebih milih yang buku fisiknya aja. Terus akhirnya karena aku belum ada waktu, mungkin setelah baca itu aku kayak berhenti baca sejenak untuk mengistirahatkan diriku, terus ngedit video dan melakukan hal-hal lain selain baca. Tapi selain melakukan hal-hal yang lain itu, aku juga tetap searching juga di Ipusnas itu, kira-kira buku dengan judul H apa yang kira-kira menarik. Terus aku kan coba untuk baca bukunya dari Putu Wijaya yang judulnya Hahaha kalau nggak salah, itu adalah buku Kumcer juga. Tapi terus aku berpikir kalau aku tuh yang dua buku sebelumnya itu udah Kumcer, terus ketika baca Kumcer lagi dari Putu Wijaya itu kontennya, kan aku udah coba bacakan satu judul itu, kontennya cukup berat menurutku karena ngomongin tentang politik dan keadaan sosial di Indonesia. Terus diksinya juga agak berat untuk bisa dinikmati dengan santai. Terus aku tetap berusaha untuk menyelesaikan itu kan, mauku seperti itu, tapi diselingi juga dengan buku fisiknya kalau ada di Perpus Bung Karno. Tapi waktu aku ke Perpus Bung Karno kapan hari 2 hari yang lalu, itu ternyata bukunya Putu Wijaya yang hahaha itu nggak ada. Aku nemunya cuma yang Yel. Terus akhirnya kan aku ada perdebatan sendiri, aku mau melanjutkan yang hahaha itu atau mungkin aku cari buku lain yang diawali dengan huruf H yang emang available di perpus. Jadi waktu itu aku agak bingung ya. Terus akhirnya aku memutuskan ya udahlah, aku pinjem aja buku yang berawalan dengan huruf H di perpus. Nanti aku bandingin kira-kira aku mau melanjutkan buku yang mana, kira-kira aku lebih tertarik sama yang mana. Terus pada akhirnya aku pinjem 2 buku ini. Ini yang itu Hate First, Love You Later. Ini dari Nimas Disri. Ini romance sih. Jadi ceritanya bakalan jauh lebih ringan daripada yang hahahanya Putu Wijaya. Jadi itu jadi sebuah apa ya, nilai plus untuk buku ini karena gampang. Terus yang buku yang I itu Imaji. Aku pinjem ini tuh lucu gitu loh, karena lucu covernya itu kayak ngegemesin gambar apa sih ini, gambar kelinci atau gimana, terus warnanya warna-warni. Terus ternyata ketika aku baca-baca ini, ternyata ini juga Kumcer. Jadi kayaknya belakangan ini aku sering banget baca Kumcer ya, secara nggak sadar. Ini Kumcer yang ditulis oleh siswa-siswa sekolah Man Insan Cendekia Serpong. Yang lagi naik daun itu loh, yang katanya emang harganya mahal, terus anaknya pintar-pintar. Jadi kan aku penasaran, ini buku ini tuh ditulis oleh siswanya karena emang ada kayak program dari sekolah untuk menulis cerpen per anak itu satu cerita. Terus akhirnya dikumpulkan dan dibukukan. Dan ternyata buku yang dari siswa-siswi sekolah itu, yang dari Insan Cendekia Serpong itu, akhirnya dibukukan oleh Gramedia. Itu jadi berapa judul ya? Jadi 8 sampai 10 judul kalau nggak salah. Aku ngeliat di Ipusnas itu ada. Dan itu covernya lucu-lucu kayak gini. Yang ini salah satunya sih. Jadi aku mau coba untuk baca ini. Katanya reviewnya orang-orang sih yang ada di buku ini tuh katanya emang fresh dan menarik, meski
meskipun yang nulis anak SMA tapi ceritanya cukup imajinatif dan cukup variatif, cukup menyenangkan untuk dibaca. Terus aku udah coba baca juga sih, tapi baru satu judul. Baru satu judul itu aku belum bisa kasih review lengkapnya seperti apa. Cuman yang untuk judul yang pertama itu aku ngerasa emang tulisannya bagus, bagus. Terus apa ya, diksinya cukup bagus. Idenya cukup bagus, idenya tentang masa depan di sekitar Jerman kalau nggak salah. Itu di masa depan itu teknologi sudah berkembang pesat, cuman emang ada kemiskinan dan lain sebagainya kayak gitu sih. Tapi aku ngerasa yang judul yang pertama itu masih ada kurangnya, masih ada plot hole yang membuat aku itu bingung. Kayak ceritanya belum lengkap, tapi emang ya namanya juga anak SMA, setidaknya tulisannya bagus, setidaknya idenya itu cukup menarik menurutku. Kalau untuk judul-judul lainnya dari anak-anak lainnya itu aku belum baca sama sekali. Terus akhirnya kalau yang untuk yang huruf H, yang H, Hate First Love You Later, ini akhirnya aku kan baca dulu lah, mau membandingkan, aku mau melanjutkan hahaha atau yang ini. Akhirnya ketika aku baca, aku memutuskan untuk menyelesaikan yang ini aja karena mungkin karena aku ngerasa kalau aku butuh bacaan yang lebih ringan. Aku belum waktunya aku untuk membaca sesuatu yang bikin pusing. Mungkin nanti suatu saat nanti aku bakal ngelanjutin yang hahaha, tapi untuk sekarang dengan kondisiku sekarang, dengan pikiranku yang cukup kacau balau belakangan ini, mending aku baca sesuatu yang gampang, yang ringan lah. Karena buku ini dari judulnya aja udah kelihatan kan, ini romance yang ceritanya tentang apa, yang benci jadi cinta. Terus habis selain benci jadi cinta kan kelihatan kan kalau ini kayak ada name tag apa sih, kayak buat pegawai kantoran. Ini ceritanya selain benci jadi cinta juga kisah cinta antara bos dan bawahannya. Selain itu ada juga cerita tentang apa, kayak pacar bohongan, pacar palsu lah kayak gitu. Jadi tropesnya di sini ada 3, yaitu benci jadi cinta, bos dan bawahan, juga pacar bohongan. Jadi gampang lah ceritanya kayak apa. Emang klise sih, klise ceritanya, cerita kayak gini klise, dan kita juga bisa membayangkan, bisa menduga endingnya bakalan seperti apa. Cuman untuk jalan ceritanya I think ini masih bisa ku terima, meskipun bukan cerita yang bakalan membuatku terkagum-kagum karena bagus banget juga enggak. Cuman aku masih bisa merasa terhibur dengan baca buku ini. Setidaknya ceritanya antara hubungan dua tokoh utama ini, Bara sama Gwen ini goblok, Bara sama Gwen ini ceritanya nggak terlalu cheesy sih, jadi aku nggak enak untuk baca meskipun ini ceritanya sangat klise. Aku udah baca ini selama 3 hari ini sampai setengah, ya lumayan setengah. Dari sini tuh udah mulai kelihatan kalau salah satunya itu jatuh cinta sama aku sebutin aja ya, enggak ding, aku sebutin apa enggak, pokoknya yang salah satunya itu udah jatuh cinta, tapi yang satunya itu belum sadar kalau dia itu dicintai sama si orang ini gitu sih. Selain itu juga ada tokoh anak kecil juga. Ternyata si bos ini punya anak kecil yang namanya Reno. Terus kan awalnya Reno ini mencari mama, dia ini nggak punya mama. Terus akhirnya si Gwen ini ketika ketemu di restoran itu, Gwen ini pada akhirnya deket sama Reno. Terus Reno ini minta Gwen untuk jadi mamanya. Kenapa? Ternyata karena mamanya Reno dulu itu mirip banget sama Gwen. Terus akhirnya belakangan sampai setengah ini udah mulai ketahuan siapa sebenarnya identitas mamanya Reno, dan Reno itu sebenarnya anaknya siapa, kayak gitu sih sampai sini.
kalau dibaca sampai sini sebenarnya aku juga udah bisa membayangkan ceritanya itu endingnya bakalan kayak apa, tapi mungkin nanti bakal ada kejutan-kejutan lain tentang konflik-konflik lainnya yang aku nggak duga sebelumnya. I don't know, jadi bakalan aku lanjutkan lagi. Hai, ini sehari setelah aku bikin reading update yang kemarin, aku akhirnya selesai baca setengah dari novel ini itu kemarin malam. Jadi kayak seharian, nggak seharian juga sih. Setengah hari kemarin itu aku menyelesaikan untuk baca buku ini, untuk baca novel ini. Satu, karena emang aku sedang senggang, jadi aku ada cukup banyak waktu untuk baca. Dua, karena emang ceritanya gampang untuk diikuti, jadi nggak belibet, nggak butuh waktu lama buatku untuk memahami ceritanya. Kan emang ceritanya simple lah, romance yang simple, yang bisa kita bayangkan ceritanya kayak apa. Untungnya meskipun aku udah bisa membayangkan cerita ini endingnya kayak apa, meskipun tropesnya juga tropes yang sangat banyak kita temui di novel-novel romance biasanya, untungnya ceritanya itu nggak sampai yang membosankan, yang cheesy, yang bikin enak sampai akhirnya aku kayak jengkel dan menyerah untuk baca. Untungnya ceritanya kadar keromantisannya, kadar apa ya, rasa cemburunya, kadar emosi di novel ini tuh nggak terlalu parah, masih bisa aku terima. Jadi aku baca ini tuh bukannya sampai aku suka banget juga enggak, tapi masih bisa aku nikmati. Selain itu, aku ngerasa kalau di novel ini tuh sampai akhir pun aku ngerasa kalau tokoh antagonisnya itu hampir nggak ada. Meskipun emang ada beberapa tokoh yang dianggap dianggap jahat sama si Gwen. Terus ada juga kisah masa lalunya keluarganya Gwen yang sampai terpisah itu karena apa. Itu sebenarnya tokoh-tokoh yang dianggap jahat sama Gwen di masa lalu itu pada akhirnya juga bisa saling memaafkan gitu loh. Ya udah, gampang banget untuk penyelesaian masalahnya, penyelesaian kesalahpahamannya itu. Selain itu kan aku ngerasa bukan takutnya sih, aku menduganya kan waktu awal cerita kan Gwen itu punya pacar yang namanya
namanya Raka. Terus kan pada akhirnya kan mereka putus. Setelah putus kan Gwen kan akhirnya deket sama Bara. Nah aku biasanya dalam cerita-cerita kan nantinya di akhir kan Raka akhirnya kembali ke kehidupan Gwen, terus bakalan mengacaukan hubungan antara Gwen dan Bara. Biasanya kan kayak gitu. Cuman ternyata ini udah hampir akhir banget. Akhirnya Gwen sama Raka itu akhirnya ketemu secara tidak disengaja di sebuah tempat makan. Dan ketika itu akhirnya kan mereka Gwen menjelaskan keadaannya sekarang, kenapa dekat sama Bara, kenapa dia dipanggil mama sama Reno. Dan di saat itu Raka itu benar-benar bisa secara langsung bisa menerima penjelasannya Gwen. Bahkan Raka pun mendoakan untuk kebahagiaan Gwen, meskipun ketika itu Raka masih belum bisa menemukan pengganti Gwen. Ya udah, kayak Raka itu baik banget gitu loh. Terus untuk konflik-konflik yang terjadi di sini itu sebenarnya lebih condong sebenarnya konfliknya itu bukan karena konflik kehadiran orang lain atau gimana. Konflik utamanya adalah penyangkalan dari diri sendiri bahwa dia itu udah mulai jatuh cinta. Terus juga rasa tidak percaya diri bahwa dia itu dicintai sebagai dirinya sendiri. Kayak gitu sih yang aku ngerasa dari novel ini. Dan itu nggak berlangsung lama, jadi penyelesaiannya lebih gampang gitu loh, nggak sampai yang bikin aku pusing atau bikin aku jengkel, enggak. Jadi masih bisa aku nikmati. Tapi untuk endingnya yang aku ngerasa satu hal aja sih yang aku ngerasa kalau ini cheesy banget adalah untuk bagian ending yang benar-benar kalimat terakhir di bagian akhir cerita itu yang aku ngerasa cukup cheesy. Aku ngerasa kalau bagian itu diganti dengan ungkapan lain yang lebih lebih puitis, lebih berperasaan, itu mungkin aku bakalan lebih suka. Tapi ya udahlah ya, namanya juga tinggal penutupan doang. Apa sih salahnya ada ungkapan itu di akhir yud. Ya udah sih, intinya aku cukup menikmati, tapi bukan novel yang benar-benar aku suka, aku puja. Bukan novel yang benar-benar bagus buatku. Hanya saja ini cukup ringan untuk diikuti. Terus aku juga udah baca buku yang ini, udah sampai ke cerita kelima kalau nggak salah. Tapi yang cerita kelima itu aku belum selesai baca ya. Jadi setelah aku baca sampai ke cerita kelima, padahal ini ada banyak cerita, ada berapa ya? Sebentar, sekitar 20-an, hampir 20 cerita pendek dari siswa-siswi Man Insan Cendekia Serpong. Astagfirullah. Aku ngerasa kalau tulisan dari kelima cerita yang aku baca itu kan tiap cerita kan ditulis sama siswa-siswi yang berbeda gitu kan. Ceritanya itu cukup menarik dan cukup imajinatif. Idenya cukup bagus menurutku, karena ada cerita yang tentang dunia paralel atau tentang penelitian gila dari seorang peneliti yang psycho. Terus ada juga cerita tentang anak SMA yang menemukan yang menciptakan sebuah alat permainan. Terus ada juga yang menceritakan tentang dunia di masa depan di sekitar tahun 2500 atau gimana. Jadi aku ngerasa idenya cukup bagus sih. Cuman sampai sekarang, sampai ke cerita yang kelima ini, aku belum benar-benar bisa menemukan cerita yang menurutku paling menonjol dan paling jelas ceritanya seperti apa. Karena aku ngerasa sampai cerita kelima ini emang bagus tulisannya, rapi, diksinya nggak kekanak-kanakan, bagus kok. Cuman emang ada hal-hal di setiap ceritanya yang membuat aku itu sedikit bingung, karena kayak ada plot hole-nya aja gitu, kayak ada hal-hal yang tidak terjelaskan atau terlalu cepat terjadi, atau kita harus sebagai pembaca itu harus bisa menduga-duga sendiri itu siapa dan kenapa, kayak gitu sih. Jadi aku bakalan terus baca yang ini.
mungkin aku bakalan selesai baca ini sekitar 2-3 hari ke depan. Aku juga nggak tahu karena besok aku ada tamu datang ke rumah, jadi kayaknya bakalan sibuk besok. Jadi let's see, nanti kalau aku udah baca terus aku menemukan cerita yang aku bener-bener suka banget, bakalan aku infokan ke kalian. Tapi sejauh ini sih aku ngerasa kalau ini lumayan bagus sih ya, untuk tulisan anak SMA gitu, gila bagus. Dan aku juga ngerasa kalau program dari sekolah ini yang mendukung bukan memerintah sih, mendukung anak-anak siswa siswinya untuk menulis itu bagus, inspiratif gitu loh. Dulu waktu aku zaman SMA itu nggak ada deh kayaknya, kayak apa ya, tugas untuk menulis cerpen tiap anaknya itu kayak ada nggak sih, aku juga lupa. Aku ngerasa sih nggak ada gitu loh. Kalaupun ada itu nggak bener-bener diseriusin kayak sekolah ini kan. Kalau di sekolah ini kan sampai bener-bener dikumpulin, habis dikumpulin tuh dikirim ke penerbit segede Gramedia, terus dicetak menjadi beberapa buku, kayaknya sekitar 8 atau 9 buku. Itu kan kayak, itu inspiratif loh. Aku sebagai anak sebagai, kalau dulu aku sebagai siswa yang benar-benar suka sama sastra, aku tuh bakalan apa ya, kalau aku disuruh seperti itu aku bakalan merasa tertantang untuk menulis sesuatu yang bagus, karena emang diterbitin di Gramedia gitu loh. Siapa juga yang nggak mau. Dulu aku cuma tertantang buat bikin puisi yang diterbitin di majalah sekolah, dan itu aku sampai berlomba sama temen sekelas sih untuk bikin sebanyak-banyaknya dan ngelihat siapa yang masuk ke majalah sekolah. Ya udah, cuma majalah sekolah doang tarafnya. Kalau ini kan udah sampai diterbitkan sama penerbit yang gede, paling besar. Aku pengen, berharapnya sih nggak cuma sekolah ini doang yang punya program literasi seperti ini ya. Aku berharapnya akan ada banyak lagi program-program sekolah yang mendukung siswanya untuk berkarya. Soalnya aku ngerasa kalau, bukan aku ngerasa sih, emang faktanya anak-anak Indonesia kan tingkat literasinya cukup rendah ya. Jadi aku berharap pihak sekolah itu punya program-program yang membuat siswa-siswinya itu berkarya. Selain berkarya, setidaknya membaca deh, atau melakukan program literasi yang lain deh. Kalau emang mereka nggak bisa memproduksi karya, ya setidaknya bisa menikmati karya. Karena kan daripada siswa-siswi Indonesia itu sering baca status, kan mending baca buku, iya nggak sih, kalau menurutku sih. Jadi yaudahlah, aku mau lanjutin baca ini lagi, oke? Jadi ceritanya ini tadi kan aku baru matiin kamera karena emang aku baru selesai bahas 2 buku yang sedang aku baca itu kan. Terus tiba-tiba ada tukang paket, mas-mas paket datang, dan paketku datang ini aku beli kado buat adik yang hari ini ultah, bener-bener tepat hari ini ultah. Dan aku bersyukurnya kado buat adik itu bener-bener datang di hari yang seharusnya, karena aku sempat takut kalau paket ini bakalan datang telat ya. Kalaupun telat juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kan lebih enak kalau emang datangnya itu sesuai dengan jadwal. Jangan nanti lihat alamatku di mana. Aku nggak mau disatronin sama orang. Ini aku beli, aku bingung, adikku itu kan cowok kan, aku bingung mau beliin apa, karena kan aku sempat tanya-tanya ke adik, dia itu butuh apa gitu kan. Aku pengen belikan sepatu, adikku nggak mau. Belikan baju, adikku nggak suka. Adikku tuh nggak terlalu suka dandan, ya cowok lah, nggak mungkin suka dandan, cuman maksudnya ya berpenampilan yang keren gitu enggak. Adikku tuh kayak lempeng-lempeng aja gitu loh, sampai aku tuh bilang sama mama ini gimana ya, ini anak nih enaknya dibeliin apa, kan aku bingung. Terus akhirnya mama ngasih ide kalau buat beliin jam tangan. Terus aku lihat-lihatlah, biasa di toko oren, biasanya cewek-cewek itu lebih suka belanja di toko oren gak sih daripada di toko ijo dan lain sebagainya. Ini aku ngeliat kan jam tangan, terus aku ngeliat ada yang aku ngerasa itu jam tangannya itu ganteng gitu loh, you know what I mean. Adekku tuh suka warna hitam BTW, jadi aku carikan jam tangan itu yang warnanya hitam. Terus aku secara pribadi itu suka jam tangan itu yang analog,
dan yang model-modelnya itu yang strapnya itu dari kulit. Aku nggak suka kalau dari karet atau dari logam atau gimana, itu aku nggak suka, karena aku lebih suka sesuatu yang vintage vibes kayak gitu sih. Terus aku ngeliat yang ini tuh lumayan murah coy, murah lah, gila, tapi itu kelihatannya tuh ganteng gitu loh. Let's see, ini dari mereknya aku nggak promosi ya, cuman emang ada logonya. Bagus sih, udah dapat kotaknya kayak gini kan, berarti kan aku tinggal ngasih kertas kado aja nanti. Oh, it's good. Let's see, ini ada apa nih? Lucu ya, ada kayak beginiannya, certificate of warranty. Jadi ada garansinya, sertifikat garansinya. Ih, murah loh, padahal ini aku ngerasa murah loh. Murah gila. Tapi kalau beli di toko, apakah dengan harga segitu emang udah dapat kotakannya ya? Aku juga nggak tahu. Aku udah lama nggak beli jam tangan, soalnya dulu terakhir kali aku beli jam tangan itu waktu kuliah itu, terus bikin tanganku tuh jadi belang. Jadi aku ngerasa I don't really like to wear something like that. Ini udah ada jam. Oh, sebentar, ini berarti kan jamnya mati kan ya. Aku berusaha untuk memahami cara pakainya. Ini masih ada segelnya, jadi let's see. Ini kali aja ini jaga-jaga, kalau emang dianya nggak mau nyala gitu kan, aku bisa kirim video ini. Ini belum jalan, tapi di sini emang ada segelnya. Biasanya kan gitu, dicopot dulu nggak sih? Tapi cara copotnya gimana sih ya? Aku emang rada bego. Boy. Ntar dulu deh, aku mau berusaha memecahkan masalahku ini dulu ya, jadi aku matikan dulu. Udah, akhirnya aku berhasil menyalakan ini. Gila, emang agak keras sih, mungkin emang karena baru ya, atau mungkin akunya aja yang bego. Ganteng gak sih? Aku ngerasa ini ganteng gitu loh, kayak klasik tapi tuh kelihatan gak? Jadi kelihatan ganteng lah pokoknya. Aku jadi pengen beli jam tangan juga, tapi emang aku gak suka kalau dianya bikin belang. Ih, ganteng coy. Udah deh, aku mau pack lagi, terus mau dibungkus sama kertas gado. Iya gak sih? Adikku kan ultah, bentar lagi adikku pulang. Biasanya adikku tuh pulang sekitar jam 3-an lah. Ini jam berapa? Goblik, jam 1. Udahlah, mau aku bungkus dulu.
kopi dulu karena aku butuh booster kafein biar aku kalau ngomong nggak belibet meskipun aku sedikit ngantuk, jadi rada los ini kepala. Pada akhirnya aku semalam itu udah selesai baca buku yang ini. Aku baca buku ini kalau nggak salah hitung mungkin sekitar 3 atau 4 harian, karena kalau aku hitung-hitung lagi nggak dihitung juga. Pokoknya aku baca 2 buku ini tepat 1 minggu, karena kemarin itu kan jadwal aku memperpanjang atau membalin buku, dan karena aku belum selesai untuk baca yang ini, akhirnya aku perpanjang di pagi hari sekitar jam berapa ya, jam berapa lupa gue. Pokoknya pagi aku udah memperpanjang laporan lewat WhatsApp, terus malamnya pada akhirnya aku selesai baca yang ini. Tumben aku bacanya cepet ya nggak sih, biasanya kan aku baca 2 buku itu lebih dari 2 minggu. Biasanya kan aku waktu ngembaliin yang setelah aku perpanjang itu kan biasanya belum selesai baca, tapi yang ini aku selesai baca karena menurutku pribadi enggak sih, menurutku kenapa aku selesai bacanya itu cepet, karena emang 2 buku ini kan, satu bukan buku yang bener-bener tebel ya nggak sih, standar novel biasanya mungkin sekitar 300-an halaman ya nggak sih, ya 300-an halaman lah total per bukunya. Terus kontennya juga bukan konten yang bener-bener yang berat, yang ini kontennya ringan-ringan semua. Yang ini kan tentang romance biasalah, cepet banget untuk bacanya asalkan nggak ada konflik yang terlalu berlibat ya. Terus yang ini kumcer yang fresh, yang apa ya, yang ringan dari tulisannya anak-anak SMA, jadi kan kontennya ringan-ringan, jadi aku selesai bacanya pun juga cepat. Terus yang ini kan aku selesai bacanya tadi malam. Pada akhirnya aku menilai bahwa tulisan-tulisan anak SMA, anak Insan Cendekia Serpong itu, yang dari buku ini ya kan, yang buku-buku lainnya dari anak SMA Insan Cendekia Serpong itu kan masih banyak yang lainnya, cuman kan aku belum pernah baca, jadi aku menilainya dari yang ini aja. Tulisan mereka itu kreatif gitu loh, macem-macem jenisnya. Ya iyalah kan ditulis dari anak-anak yang berbeda di setiap judulnya, jadi kan mereka punya imajinasinya masing-masing, punya kreativitasnya masing-masing, dan punya taraf punya diksi dan punya taraf penulisan, kualitas tulisan yang berbeda-beda tiap anaknya, iya nggak sih. Terus kan aku udah menilai, nggak ada yang jelek, nggak ada sih, menurutku emang bagus-bagus, cuman emang mungkin ada yang kurang jelas ceritanya seperti apa, mungkin kurang lengkap atau sedikit melompat-lompat, jadi orang yang baca itu agak bingung, tapi nggak bener-bener yang bingung banget sampai ngerasa kalau buku ini kayak ini apa sih gitu, enggak, semuanya bagus kok. Tapi dari kesemuanya dari buku ini aku udah nandain 3 judul yang menurutku itu paling menarik. Yang pertama itu tulisan cerpen yang judulnya Zero Time Dilemma. Ini ceritanya tentang seorang peneliti, seorang ilmuwan yang membuat mesin waktu. Terus dari mesin waktunya itu akhirnya terbongkar kisah-kisah masa lalunya, kenapa dia itu sering melupakan suatu hal yang dia lakukan sebelumnya. Terus di belakangnya itu ada kayak apa ya, paradoksnya lah, ngerti kan paradoks waktu kan, kalau seandainya di dunia ini ada mesin waktu kayak gitu sih. Dan itu aku ngerasa idenya cukup menarik, bukan cukup menarik, itu menarik idenya, itu kayak di belakang ada paradoksnya, itu bikin kaget, bikin ternyata si tokoh yang ini adalah tokoh yang itu, yang melakukan hal itu, kayak gitu sih. Itu bener-bener bikin kaget dan merasa wah, ini tulisannya anak SMA yang ini, anak ini menarik ya. Terus kayak apa ya, bikin kaget gitu loh. Terus kreatifnya dapat banget, tulisannya juga bagus. Terus habis itu yang kedua itu aku baca yang judulnya Gnome. Gimana sih caranya baca itu? Kalian tahu kan Gnome itu adalah biasanya dalam kisah-kisah dongeng adalah mereka itu seperti kurcaci nggak sih?
kurcaci yang biasanya mereka itu tinggal di taman, iya nggak sih? Atau biasanya kayak patung-patung taman, iya, yang kecil-kecil itu loh ya, kayak gitulah ceritanya. Dan ini kenapa aku ngerasa cerita ini bagus itu karena yang kisah yang satu ini. Kalau yang satunya itu kan yang pertama tadi yang Zero Time apalah itu kan lebih kayak science fiction. Nah, kalau yang satu ini itu lebih seperti dongeng anak-anak, ceritanya menceritakan kisah persahabatan antara manusia dan gnome. Dan itu lucu, seger. Kalau mungkin yang baca anak-anak, kalau yang baca anak-anak kayaknya suka sih, karena aku aja yang dewasa itu ngerasa kalau ini fresh banget, lucu banget gitu loh. Terus ada lagi satu lagi, kan aku tandain 3 ya. Yang satunya lagi itu Mirror, Behind the Story. Ini kreatifnya kenapa? Karena dia itu membuat cerita di balik kisah Sleeping Beauty, Snow White. Snow White itu loh yang si ibu tirinya itu iri pada Snow White karena Snow White itu adalah gadis tercantik menurut si kaca ajaib. Nah, ini adalah kisah di balik kaca ajaib itu. Siapa sebenarnya si kaca ajaib itu dan bagaimana bisa menjadi kaca ajaib kayak gitu. Ini kayak bisa kepikiran gitu ya untuk membuat cerita tentang kisah di balik si kaca ajaib, kayak kreatif ya, bisa ya kayak gitu. Aku aja nggak pernah kepikiran. Ya iyalah, aku nggak cukup kreatif seperti anak ini, dan aku suka. Dan aku ngerasa kalau terutama menurutku ketiga anak ini tuh kalau mereka bisa mengembangkan lagi kreativitasnya, bisa loh mereka jadi penulis yang hebat. Toh mereka masih remaja kan, masih ada banyak waktu bagi mereka untuk belajar menulis atau mencari pengalaman hidup lah biar bisa jadi penulis yang hebat. Aku ngerasa sih seperti itu. Terus aku nandain juga 2 ini sih. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi aku tandain karena aku ngerasa kedua cerita ini punya ide yang mirip, punya ending yang mirip. Karena kalian tahu nggak sih, baca atau setidaknya nonton filmnya yang Twilight yang terakhir apa sih? New Moon. Yang terakhir itu kan pada akhirnya endingnya itu kan setelah segala peperangan panjang dan lain sebagainya, terus tiba-tiba itu ternyata cuma ramalan, bayangan. Ngerti nggak sih? Pokoknya kalian yang nonton atau baca bukunya Twilight yang terakhir yang New Moon, if I'm not mistaken, itu kan endingnya kayak ternyata semua ini nggak nyata kayak gitu sih. Dan dua judul cerita ini punya ide yang sama seperti itu. Jadi aku tandain. Bukan berarti ceritanya nggak bagus, bukan berarti ceritanya nggak original juga, mungkin emang karena terinspirasi sama New Moon itu. Tapi ceritanya bagus kok, nggak bener-bener mirip juga tapi emang endingnya terinspirasi aja. Udah. Akhirnya aku selesai baca. Aku hari ini mau menyelesaikan untuk edit video, untuk pinjam buku untuk mengembalikan post untuk ngembaliin buku ini sama pinjam buku berikutnya mungkin bakalan besok atau lusa. Jadi hari ini sampai besok mungkin aku bakalan mengistirahatkan otakku dari membaca atau enggak. Kadang tuh aku pengen gitu, membaca itu kan nggak selamanya menyenangkan, kadang itu juga bikin capek ya nggak sih. Meskipun aku hobi baca, dari dulu hobiku ya baca, hobi nomor 1 lah, meskipun ada hobi-hobi yang lain. Tapi ada saat-saat dimana aku tuh ngerasa capek karena emang terus-terusan membaca. Terus ada saatnya juga kayak aku pengen berhenti gitu loh setelah aku membaca suatu cerita tertentu. Itu kayak aku pengen meresapi cerita ini untuk beberapa waktu sebelum aku masuk ke cerita berikutnya. Ya nggak sih, kalian juga gitu nggak sih? Jadi aku hari ini bakalan mengistirahatkan otakku dari membaca, kayaknya sih. Tapi nggak tahu lagi kalau ternyata nanti malam aku buka Ipusnas terus menemukan buku-buku yang menarik terus akhirnya aku baca. I don't know, karena aku mulai tergoda untuk baca buku-buku yang ada di Ipusnas, karena ya di Ipusnas itu banyak yang baru. Jadi aku ngerasa pengen baca yang di situ. Cuman kebanyakan buku baru, novel-novel baru terutama.
itu kebanyakan masih antri, jadi aku nggak bisa ngepasin juga untuk baca buku berikutnya dari huruf apa ini, habis I, C, untuk mencari novel atau buku apapun yang diawali dengan huruf J yang terbaru yang ada di Ipusnas yang sedang tidak antri, itu aku agak susah sih, jadi aku nggak tahu, aku mulai tergoda untuk baca yang lain. Tapi nggak tahu lah, nggak deh, aku bakalan tetap memperjuangkan reading A to Z ini aja. Kalau untuk yang lain palingan cuma selingan-selingan yang biasanya kalau aku baca buku buat selingan itu biasanya nggak sampai selesai. Udah deh, akhirnya aku selesai. Terima kasih karena udah mendengarkan aku ngoceh. Kalau aku masukin video ini mungkin akan lebih dari sekitar 40 menitan, jadi aku tutup aja. See you next time, bye.